Ya, selamat pagi teman-teman kelas unik. Sekarang kita mulai lagi, kita coba analisa tokoh artis. Selamat pagi Pak Gunadi. Ini gimana nih, saya manggilnya Pak atau Mas atau apa? Panggil nama, semestinya saya tidak terlalu peduli sama sebutan Gus. Tapi ya kalau mau suka panggil Mas atau panggil Pak aja deh. Ya. Panggil nama buat saya juga nggak ada masalah. Oke, saya panggil Pak aja lah, biar ya. Oke. Ya, selamat pagi Pak Gunadi. Ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi, mau nganalisa lagi untuk edukasi teman-teman biar tahu Pak C itu apa, kemudian Pak C itu bisa memang dibuktikan secara sains gitu, Pak Gunadi. Ya. Oke, sebelum ini saya perkenalkan dulu ya teman-teman. Pak Gunadi ini dulu adalah rekan saya juga pernah belajar Pak C, senior saya udah berapa puluh tahun lalu ya, 20 tahun lebih. Saya pernah kenal sama beliau ketika belajar Pak C. Nah, beliau ini belajar di berbagai master di berbagai dunia ya, di berbagai negara gitu. Jadi mungkin Pak Gunadi bisa jelaskan pernah kemana aja sih Pak Gunadi belajarnya dan udah nangani apa aja sih gitu. Sedikit. Waduh, review. Kalau ngomong belajar apa aja Pak Gus, saya ini adalah tipe pembelajar. Wah, keren. Saya ini adalah tipe pembelajar. Ini kalau Pak Bagus mau tahu, saya panggil Pak apa? Panggil Mas nih ya. Mas Bagus ya. Mas. Ini guru-guru saya nih, yang dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Cina, Hong Kong, Kanada. Saya belajar ya berapa banyak puluhan guru lah. Kalau ngomong Chinese metafisika, kemudian saya belajar Indian astrologi, wah banyak gitu loh Mas. Saya belajar Kabbalah, saya belajar apa? Kenapa? Saya hobi banget. Saya hobi banget gitu loh tentang alam semesta ini. Jadi saya udah belajar lebih kurang 25 tahunan. Karena hobi dulu, Mas. Wah, sama nih. Saya juga sama, Pak Gunadi. Saya juga senang belajar. Belajar apa aja? Termasuk pengobatan tradisional, kayak akupunktur segala macam. Jadi kita cocok nih kayaknya nih. Dan cocok untuk memang jadi pembicara di kelas unik nih, Pak Gunadi. Betul, Mas Bagus. Ya. Oke, kemudian supaya langsung aja ya kita mau bahas siapa nih Pak Gunadi kira-kira. Nah, kemarin gitu loh, kita kemarin kita buat tentang Raffi Ahmad. Ya kemudian nggak tahu diviralkan, ada salah satu dari teman kasih ke Denny Cagur. Denny Cagur katanya dia kasih ke Raffi Ahmad dan minta tolong dibuatin dia punya. Oke, kita bahas Denny Cagur ya. Oke, wah seru ini kayaknya nih kita bahas apalagi beliau yang yang minta sendiri, jadi ya kita lebih asik nih, lebih seru ini. Ya, kita buat dulu coba. Nanti kalau memang beliau tertarik gitu loh, kita juga boleh ngezoom sama-sama, Mas Bagus. Oh, siap. Untuk mempraktekkan bener apa enggak nih astrologi, valid apa enggak informasinya. Ya, wah lebih keren tuh, lebih seru itu. Iya. Oke, kita langsung aja, Pak Gunadi, silakan dibuka ini analisanya. Oke, kalau kita mau bahas tentang Denny Cagur dulu ya, Mas. Ya. Jadi saya coba buka tadi, kebetulan saya sudah buat dulu chartnya Denny Cagur. Nah ini chartnya Denny Cagur. Sudah kelihatan ya, Mas Bagus ya. Denny Cagur ini adalah orang yang lahir tanggal 29 Agustus 1977 di Bandung. Saya juga baru tahu, tadi beliau yang kasih tanggalnya, kemudian baru saya connect ke Facebook, Google untuk cari. Nah, tapi saya tidak baca, saya cuma tahu bahwa dia pernah pelawak dan sekarang jadi politician. Tapi kita coba membahas Denny Cagur ini dari sudut pandang astrologi. Setuju nggak, Mas? Siap. Ya kan? Nah, dari pandangan astrologi, inilah dia. Saya udah membuat petahnya ini loh, Denny Cagur. Cuman sayang kita tidak tahu jam lahirnya. Kalau ada jam lahirnya akan jauh lebih keren karena kita bisa bahas lagi lebih detail tentang jam lahir. Nah ini kan jam lahirnya nggak ada, jadi kita abaikan dulu, gitu, Mas. Nah sekarang apa yang kita lihat dari Denny Cagur? Wah, warna merah ini dominan adalah api. Dan kemudian gitu loh, Denny Cagur ini ya. Di sini kita ngomong
Wah, ini adalah punya 2 kuda. Jadi orangnya sangat aktif sekali. Nah, kemudian kita apa sih yang bisa dibahas di dalam astrologi ini? Semestinya banyak banget yang kita bisa bahas, Mas. Jadi secara teori saya kasih tahu apa yang bisa kita bahas. Yang kita bahas di dalam ini harusnya kita bisa membahas 12 sektor kehidupan. Kita bisa bahas 12 sektor kehidupan, makanya teman-teman yang konsultasi sama saya itu ya bisa berhari-hari, ya minimal 2-3 jam kalau untuk membahas detail, apalagi kalau ada masalah. Nah, saya membawa ini, saya ngomong ini 2023 life planner. Nah, kita mau bahas apa? Misalnya untuk Mas Denny Cagur, apakah kita mau bahas karirnya dia? Ya. Betul kan? Atau kita mau bahas kekayaannya dia? Kita mau bahas properti? Kita mau bahas pasangan hidup? Gitu loh. Ya. Atau kesehatan? Atau friend? Bayangkan ya. Atau sel dengan mentalnya dia. Wah, ini lebih kurang ada 12 sektor. Yang secara astrologi, inilah hidupnya kita selama di dunia ini. Ya. Nah, karirnya ini ya kita akan ngomong dari kita lahir sampai kita mati, apa yang kita bisa isi untuk karirnya kita. Nah, kemudian dari semuanya ini ya kita membahas sekilas aja karena kan ini kan kita cuma buat podcast. Jadi enggak sampai untuk orang konsultasi full banget, enggak gitu ya. Kita cuma membahas aja untuk kita ngomong podcast. Kita balik lagi ke Denny Cagur. Nah, kalau kita lihat Denny Cagur, ya biasanya kan orang akan ngomong gitu loh. Ini gimana sih gitu loh. Rezekinya bagus apa enggak? Kan secara umum kan begitu. Secara umum kan begitu, Mas Bagus. Nah, ini software, ini dibuat software. Software ya, ini software. Wah, dari software ini kita bisa lihat nih, ya, data-datanya kan begitu banyak nih. Gitu loh, Mas Bagus. Nah, software ini ada yang free, ada yang berbayar, macam-macam. Nah, ini yang menunjukkan bahwa astrologi ini sains, bukan sekedar bakar menyan. Nah, kalau bakar menyan kita kan ngomong jadi sains. Oke? Nah, kita di sini saya juga tunjukin software lain lagi yang suka saya pakai. Nah, ini software, ini buatan saya cuma pakai Excel doang. Ah, yang kemarin kan gitu loh. Kita bahas. Jadi kalau buat membahas 2 orang, kita pakai software ini. Kalau bahas 1 orang, ya yang sebelahnya saya tutup. Supaya enggak ini gitu loh, Mas. Untuk nah, pasangan sekarang kita, ya kalau 2 orang tuh ya. Ya, sekarang kita bahas. Kita bahas Bang Denny Cagur. Gitu loh. Apa yang kita mesti bahas sama dia? Pertama, kita tahu bahwa Bang Denny kalau ngelihat dari sini, ini adalah orang atau orang tanah, Mas. Bagaimana sifat tanah? Wah, dia orangnya observasi, dia ngomong apa. Tapi kenapa Bang Denny itu bisa jadi pelawak? Nah, gitu kan, gitu loh. Nah, kita mau lihat di sini. Kita mau ngomong bahwa Bang Denny ini tanahnya adalah tanah lemah. Jadi artinya tanah lemah atau tanah dilahir di musim gugur. Musim gugur itu sudah identik mulai dengan dingin. Itu yang kita ngomong tanah lemah. Tapi kemudian kita lihat lagi lebih jauh. Ternyata di sini ini tanahnya Bang Denny, api, api, api. Wow, secara perhitungan kita ngomong Bang Denny Cagur ini adalah walaupun tanah lemah, tapi secara pola perhitungan gitu loh. Ini dia namanya balung suge atau tulang kaya. Udah ketahuan ya, Pak? Udah ketahuan. Dia ini calon balung suge. Nah, permasalahannya apa yang dia, nah ini kan baru perhitungan, Mas Bagus. Jadi jangan bertahan bilang bahwa balung suge udah ketawa-ketawa. Ini baru perhitungan. Kalau kita nggak kerja, salah kerja, balung sugi jadi balung kiri. Ya. Betul dong? Ya. Balung sugi jadi balung kiri, cuman perhitungan doang, baru di atas kertas gitu loh, Mas Bagus. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, apa yang terjadi dari dari Bang Denny ini. Ini dari umur 3 tahun sampai umur 13, sampai umur 23, sampai umur 33. Sampai umur 43. Kan begitu kan? Ya. Terus menerus. Nah, perjalanan inilah yang akan melihat apakah si Bang Denny ini akan sukses dalam hidupnya. Atau dia akan melalui jalan yang berbatu-batu. Nah, disinilah kita bisa menghitung cara kerja orang segala macam. Kan gitu loh, Mas. Ya kan? Nah, secara teori, Mas. Denny Cagur ini
Dari kecil sampai sekarang, Balung Sugihnya ini berjalan. Balung Sugihnya ini berjalan, Mas. Kenapa? Nah, ini lihat terus nih. Masalahnya gitu loh. Sampai tahun 2030. Nah, 2030. Taunya gimana sih, Pak Gun? Tulang kaya atau Balung Sugih itu gimana? Ya, kalau yang mau tahu emang mesti belajar, Mas. Tinggal teman-teman yang mau belajar, saya ada buka kelasnya e-learning. Tinggal daftar, tinggal belajar. Tapi kan kelasnya ini kan nggak mungkin sekali belajar langsung ngerti semua. Saya aja 5 tahun kok mempelajarinya. Kan gitu kan? Nah, ini kita ngomong cerita tentang Balung Sugih. Tapi bukan berarti bahwa gitu loh, bahwa di dalam perjalanan ini tidak ada aral merintang. Misalnya kita contoh gitu loh, bahwa ini terjadi tahun 2000, umur 23 sampai 20, 23 sampai 33. Ini adalah tahun yang begitu luar biasa buat Bang Denny. Dari tahun berapa sampai berapa, Pak? Tahun 2000 sampai tahun 2020. Ya kan? 2000 sampai 2020. Ini merupakan tahun yang luar biasa buat Bang Denny. Begitu banyak masalah, begitu banyak rintangan, begitu banyak jungkir balik, terutama menyangkut masalah pekerjaan. Betul kan? Wah, makanya di sini dia naik turun, gonjang ganjing kan gitu loh. Akan kemudian dari tahun 2020 berubah. Pak Gunadi, boleh jelasin sedikit kolom yang di bawah itu kolom apa, Pak Gunadi? Ya mungkin pemirsa kan belum begitu jelas, belum tahu ya. Oke. Jadi kolom atas itu apa? Kolom bawah itu apa? Kolom yang atas ini kita sebut adalah Natal Chart, Mas Bagus. Ya. Natal Chart ini dibuat dari tanggal kelahiran seseorang. Jadi dari tanggal kelahiran seseorang, ini dibuatlah. Jadi Bang Denny ini tanggal lahirnya tanggal 29 Agustus 1977. Di sini saya memetakan planet-planet di luar angkasa itu seperti apa, berada di rasi apa. Nah, dari planet ini kita petakan. Wah, ternyata di sini kita ngomong, oh Bang Denny ini punya elemen ini kekuatannya Bang Denny. Nah, kemudian kolom yang di bawah ini kita ngomong pola rezeki selama 10 tahun. Pola rezeki selama 10 tahun. Nah, pola rezeki selama 10 tahun mulai untuk Bang Denny spesial, dihitung mulai umur 3 tahun sampai 13 tahun. Jadi setiap 10 tahun disinilah pola pergerakan, pola energinya. Nah, sini kita akan membaca pola energi selama 10 tahun terhadap Natal Chart yang kita bilang tadi, Natal Chart Bang Denny. Apa yang terjadi? Bagus atau enggak? Jadi walaupun tadi kita ngelihat bahwa kita sebut bahwa Natal Chart Bang Denny ini tulang kaya atau Balung Sugih, bagaimana dia menjalaninya? Jadi kalau kita ngomong Balung Sugih itu ibarat kata kalau mobil gitu loh ya Mas Bagus, Alphard. Wah, udah ketahuan kan? Alphard mobil orang kaya. Alphard itu dia akan ngebut banget dan kita berasa nikmatnya kalau kita jalan di jalan tol kan? Apa yang terjadi kalau si Alphard jalannya di jalan berbatu? Pinggir balik. Tetap aja. Tapi minimal kita duduk di Alphard kita merasa lebih nyaman kan daripada duduk di bemo. Kira-kira gitulah. Nah, ini saya mau gitu ya bayangannya. Dari tahun 2000 sampai tahun 2010, ini Alphardnya Bang Denny masuklah berjalan, jongka jangkir jungjar jangkir kan gitu loh Mas. Ya kan? Nah, kemudian tahun 2010 ini juga stres berat nih Bang Denny-nya. Tapi kalau ngomong hitungan tulang kaya ya tetap tulang kaya. Betul kan? Nah, artinya aman secara finansial ya, Pak Gun. Tulang kaya itu kita tidak ngomong secara finansial aja. Aman lah dengan macam-macam. Nah, nanti kan ini kan saya menganalisa. Nanti ada reporting tertulisnya Mas Bagus. Nah, reporting tertulisnya ini belum saya buat, baru masih istilahnya reporting mentah. Kenapa? Reporting tertulis ini saya mesti kerjain manual, Mas Bagus. Saya nggak mau kerjain reporting tertulis ini, cuman klik komputer jadi. Nah inilah reporting tertulisnya, penjelasannya bagus apa enggak dari Bang Denny. Ya kan, nah dianya ini seperti apa, pekerjaannya bagus apa, bagaimana selaras dengan alam,
Ya tuh mesti bisnis apa? Ya kan misalnya kita lihat langsung di sini ya, misalnya kekuatan Bang Denny itu ada di mana? Inspirasi. Nah, seorang pelawak membutuhkan inspirasi yang luar biasa kan? Betul nggak? Wah, bisa detail ya, Pak Gun. Wah, ini detail banget, Mas. Saya buat ini report ini sampai ya tergantung nanti pilihannya mau yang berapa, sampai seumur hidup. Sampai seumur hidup gitu loh, Mas. Apa cocoknya gimana, jeleknya gimana. Oh, ini kita buatin semua terus. Kita buatin, tapi ini adalah reporting mentahnya. Jadi nanti buat teman-teman yang mau pesen reportnya, kita akan siapin reportnya. Tinggal kontak Mas Bagus saja. Nah, gabungan dari 5 elemen, kapan jeleknya, ada apa, di sini kita buatin reportnya. Dan report ini ya saya buatnya manual, Mas. Saya nggak mau buat secara generate komputer. Kenapa? Kenapa saya nggak mau buat generate secara komputer? Karena kalau generate secara komputer itu kan kayak baku, robot yang kerja. Sementara probability daripada natal chart yang terjadi ini, Mas Bagus, ya, natal chart yang terjadi ini ada sekitar 32 triliun probability. Ini yang sampai saat ini komputer kita belum mampu untuk membuat report yang bagus. Jadi saya pilih manual. Kenapa? Karena manual otaknya kita Mas Bagus adalah komputer yang maha sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Itu Mas. Ya kan? Jadi saya kerjakan manual. Makanya sudah kerjaan manual, saya mesti suruh minta tolong tim untuk merapikan lagi editing dan segala macam. Jadi kalau kita ngomong ke report yang saya buat ini sama kayak batik printing dengan batik tulis, Mas. Kelasnya berbeda, harganya juga berbeda, rasanya juga berbeda. Ya. Nah, ini yang kita mau lihat lagi kalau kita balik lagi ke Denny Cagur tadi. Nah, tadi kan Mas Bagus tanya, "Oh, ini apa?" Jadi kita lihat sekarang ini gitu loh. Apa yang terjadi dengan Mas Denny Cagur? Tulang kayaknya benar terjadi nggak? Terjadi. Tulang kayaknya benar-benar. Di tahun berapa itu, Pak? Ya pastinya fase yang terjadi ini udah mulai dari kecil, Mas Bagus. Ini sampai sekarang fasenya. Cuman balik lagi dulu. Waktu dulu Mas Denny ini, Bang Denny ini, keluarga datang dari keluarga miskin atau keluarga kaya. Kalau datang dari keluarga kaya, wah apapun keinginan Bang Cagur ini bisa terpenuhi kan. Tapi kalau dari keluarga miskin, itu yang tidak terpenuhi. Harus jungkir balik. Tapi kan akhirnya Bang Denny Cagur ya akan sukses. Walaupun penuh dengan gonjang-ganjing. Nah, secara teori kita bacain Bang Denny Cagur ini harus aktif. Istrinya harus mobile ya. Harus aktif, harus mobile. Istrinya akan mendukung Bang Denny Cagur. Nanti baru kita lihat cari istrinya tepat nggak. Nah, ini belum kita dapat nih tanggal. Belum. nanti kita lihat. Nanti kita lihat biar Bang Denny Cagur kalau mau kita bahas istrinya dan segala macam anaknya. Yang mana anaknya cocok, bagaimana kontrol anaknya. Semuanya itu kita bisa hitung. Nah, ini kan baru perhitungan secara matematik, Mas Bagus. Nah, perhitungan matematik ini berdasarkan perhitungan alam. Oke? Nah, sudah perhitungan alam, itu yang baru kita mainkan. Bagaimana kita selaras dengan alam, sehingga kita bisa menjadi sukses di dalam kehidupan ini. Sebenarnya konsepnya begitu aja kan, tapi nggak semua orang tahu bagaimana dirinya bisa menjadi sukses. Orang nggak pernah tahu bagaimana dia menyusun dirinya sendiri. Nah, ini kita sekarang astrologi itu menawarkan. Nah, sekarang tahun ini saya akan concern untuk menawarkan report dengan harga yang terjangkau. Gitu ya, Mas. Dengan harga yang terjangkau. Jadi ya teman-teman kalau mau reportnya belum tersedia saat ini, nah tunggu waktu karena kita lagi susun. Kita lagi susun semua programnya. Tapi saya mengharapkan dalam 1 bulan, dalam 2-3 minggu ini sudah ada. Jadi buat teman-teman yang tertarik, silakan kontak Mas Bagus. Mas Bagus tinggal ngisi Google Form. Harganya belum kita putuskan. Mau harga berapa. Tapi mungkin untuk perdana, kita akan kasih yang award lah. Yang benar-benar ini. Teman-teman yang mau ya silakan daftar dulu. Harganya nanti Mas Bagus yang bisa kasih tahu. Harga promo ya. Harga promo. Harga promo. Gitu loh. Rasakan dulu manfaatnya. Rasakan dulu manfaatnya. Benar apa enggak.
Nah, dari situ ya kan baru kita bisa Ya, ngomong lebih dalam ya, lagi. Ya kan? Nah, ini yang kita ya. ngomong gitu loh. Oke, Pak Gun tadi nanya lagi yang Bang Denny Cagur. Itu selama menjalani karir itu ada terpaan apa atau aman-aman aja gitu? Gimana bisa dilihat nggak, Pak Gun? Bisa dong, bisa sekali. Justru disitulah saya mau tahu dulu nih Bang Denny-nya. Nah, bagaimana Ya, kita tahu terpaannya? Ini kan kita ya, baru bercerita kan 10 tahunan. ya, Dari tahun 2020 ya, sampai tahun 2030 kan begitu. ya, Dari Bang Denny ya, umur 2 ini 2020 sampai 2030. ya, Bagaimana kita mau berbicara tahunan? ya. Nah, disinilah kuncinya, Mas Bagus. Apa yang terjadi buat Bang Denny di tahun 2022 yang lalu, misalnya gitu loh. Apa yang terjadi di tahun 2023 ini? Kita bisa menghitung Hmm, 2023 bulan 2 gimana? hmm. 2023 bulan 3 Wah, detail ya. apa yang terjadi? Detail kan? Ya, Ini kita perhitungan. Makanya dari perhitungan ini saya selalu membuat kalender Feng Shui harian, Mas. ya, ya, Saya ya, selalu membuat kalender Feng Shui harian supaya gitu loh. Supaya kita bisa tahu pola energi alam ini seperti apa. Nah, pola energi alam yang seperti apa? Inilah yang kita mau mainkan kan gitu loh. ya, Dari sinilah kita bisa belajar. Nah, ini yang kalender Feng Shui yang saya buat harian. Kan saya bagiin gratis ke dalam grup. Oh, ini hari ini adalah hari apa? ya, Energi apa? Bagaimana menghitung pengaruh ini terhadap kita ya. apa? Wah, keren. Dan apa yang harus kita lakukan. Ya, So, astrologi ini menurut salah satu guru saya, Mas Bagus, ya, adalah tools yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. ya, Supaya manusia bisa tahu bagaimana menyikapi hidupnya. ya, ya, ya. Cuman kan astrologi ini udah dari 5.000 tahun yang lalu. Kalau kita ngelihat Iya, sejarahnya 5.000 tahun yang lalu. Mau astrologi Cina, mau astrologi Jawa, mau astrologi apapun. Semua ini adalah ilmu kebijaksanaan leluhur. Tapi sekarang kita mengabaikannya. Tapi iya, sekarang saya kembali. I'm back. Dengan penjelasan yang ilmiah. Step by iya, step. Untuk iya, membantu siapa? Untuk membantu teman-teman yang mau percaya. Dan iya, ini science, tidak ada musrik, tidak ada apa. Ini iya, full dengan perhitungan. Sama iya. seperti ya saya bilang, Mas Bagus sekarang ini bulan Januari. Kalau Mas Bagus ke Amerika atau ke Hmm. Eropa, Mas Bagus bisa pakai baju kaos kayak kita ini atau mesti bawa baju dingin. Ya, ya harus baju dingin. Butuh Kenapa? baju dingin. Karena musim dingin. Apakah Mas itu adalah musrik? Nah, enggak dong. Nah, itu ya common ya biasa. Secara alamiahnya begitu. Bukan secara alamiah. Karena sudah Ya, ada pengalaman bahwa di ya, Eropa memang musim dingin kan gitu iya, loh Mas. iya. Enggak, maksudnya kita pakai baju dinginnya itu loh. Alamiahnya kita pasti pakai baju dingin. Alamiah kan? Nah sama Sesuaikannya. yang terjadi, kita di sini belajar untuk mengerti bagaimana alam bekerja. Ya, Kita tahu di depan ada musim dingin, berarti ya, kita bisa siapkan baju hangat. Kalau ya, kayak ya, Bang Degi Jagur, kita tahu gitu loh bahwa dia gitu loh, ya kan, ya, mobil Alphard. Oh, di depan ada jalan yang berlubang. Secara alamiah apa? Mesti ngerem, Mas. ya, ya, Kalau nggak ngerem, Alphard pun bisa masuk lubang ya, dan bisa patah as. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini sekelumit tentang Bang Denny Cagur. Kita bisa lihat. Tapi apakah ini Bang Denny Cagur bisa kaya raya banget? Ya belum tentu juga kan. Bukan kayak Raffi Ahmad seperti kemarin. ya, Tapi secara financial cukup. Nah, pertanyaannya, ya, apakah mau lebih? Apakah mau kurang? Apakah sudah merasa bahagia? Nah, itulah seni daripada hidup kita. ya, ya, ya. Tanya lagi dong, Pak Gun. Itu Ah, apa? Sehubungan dengan Bang Denny tadi, ada friksi-friksi nggak sama dilihat di situ? Kelihatan di capnya nggak sama relasi, sama mungkin TV ataupun apa ya? Ada nggak di situ? oh iya, kan kita lihat di sini. Ya, Bahwa monyet dengan ular ini terjadi ya. friksi. Ini begitu Oh, banyak pertentangan. jadi secara Begitu bawaannya banyak. tuh dia hidup di mesti ngadepi friksi ya. Maksudnya dalam Betul. perjalanan hidupnya selalu ngadepin gitu. Tinggal tergantung Bang Denny ya. Betul. Nah makanya friksi yang terjadi itu kapan yang benar-benar akan mulai terjadi? Yang paling Hmm. bahaya friksi terjadi waktu umur 53 nanti sampai Wow. 63. Apa nasihatnya Ya, saya buat Bang Denny waktu umur 53? Bagi ya harta warisan buat anak-anaknya dengan baik.
Oh. Atau apa nih terjadi? Be careful, jangan buat yang kesalahan berat ke sini. Karena di sini ada masalah hukum yang mengancam. Nah itu perhatian tuh Bang Denny kalau lihat ini. Betul kan? Wah, Dan ini dikasih ada 10 kisi-kisi. tahunan. Nah, itu kita juga Ya, mesti hati-hati gitu loh. Nah, kita akan lihat perjalanan by tahun, bulan by bulan, ya, Mas Agus. Nah, ya, disinilah teman-teman yang konsultasi sama saya, kan konsultasinya bisa by Zoom gitu loh, atau ya, ketemu langsung. Atau buat ya, 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 perusahaan-perusahaan yang pakai saya, ya, ya ini yang terjadi. Gitu loh. Itu saya siap. lakukan bagaimana saya mengcoaching mereka supaya mereka bisa Ya, melewatin ya, masalah-masalah di dalam kehidupan ini dengan baik. oke. Oke, Oke? jadi mungkin kita hanya sedikit aja ya, kita apa namanya, kasih gambaran tentang Pak Ceknya Bang Denny. Mungkin lebih jelas atau lebih seru lagi kalau kita nanti kita panggil, biar langsung nanya langsung ya. Kalau ini kan kita cuma Betul. orangnya Nah, baru ketemu kita apa. bisa buka bongkar satu Ya, persatu. Tadi ini ya, kan kita lebih cuma seru. membaca secara overall. Ya, Ya ya, kan? ya, Reportingnya saya udah bisa buat secara overall, tapi belum ya, untuk dipublish, baru ya, mentahnya ya, aja. ya, Karena kenapa reporting yang saya buat itu kayak buat ngebatik, batiknya batik ya, tulis, bukan batik printing. Karena ya, saya ya, ya, kerjakan manual. Supaya apa? ya, Supaya ya, punya rasa. siap. Oke, jadi mungkin Oke? cukup itu dulu kali ya Pak Gunadi. Nanti kita tunggu respon dari Bang Denny kalau memang mau kita ngesum sama-sama, nanya langsung sama Pak Gunadi lebih seru lagi. Apalagi Oh nanti ada iya, kita bisa cat lihat. dari istrinya Bang Denny, jadi bisa baca juga gimana hubungan suami istri gitu. Kita perlu Gitu. tahu juga kalau tahu sampai jam kelahirannya Bang Denny. Nah itu Karena kalau lebih sudah detail tahu ya. dari Ya, Bang kelahiran Bang Denny, saya bisa membacakan ya, lebih detail banget, siap. Pak Bagus, Mas Bagus. Ya, ya, Dengan ya, 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 menggunakan metode yang lain lagi, wah kita bisa lihat sampai harian apa yang akan ya, terjadi apa. ya, Lebih detail, ya, 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 ya. lebih detail. Oke. Ya. Seru ini. Seru kayaknya. Oke, Pak Gunadi, mungkin kita cukup dulu untuk pembacaan atau analisa Pak Cek kali ini. Semoga teman-teman bisa lebih memahami atau lebih ngerti lah apa itu Pak Cek dan bagaimana aplikasinya. Ya, itu kita tutup dulu, Pak Gunadi. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih Mas Bagus. Ya, selamat pagi, sampai ketemu lagi. Ya, selamat pagi Mas Bagus. Sampai ketemu lagi ya. Ya, bye. Bye-bye.